Tentunya sebagai seorang arkeolog profesional, etika dalam berprofesi tidak serta-merta melekat dalam diri individu. Ada cara untuk menyikapi dan melaksanakan etika profesi tersebut. Pertama, seorang arkeolog profesional harus menyadari betul bahwa kepribadian arkeolog akan menunjang tugas profesi sebagai arkeolog. Artinya di sini, dalam menjalankan tugasnya sebagai arkeolog profesional, sifat dan sikap pribadi akan menjadi landasan dan pondasi dari baik atau buruk hasil pekerjaan dan perbuatan arkeologis dari arkeolog tersebut. Kedua, dalam menjalankan tugas profesinya seorang arkeolog profesional harus paham dan tahu tentang etika dan moral dalam berprofesi sebagai arkeolog. Tanpa tahu dan paham etika dan moral dalam berprofesi sebagai arkeolog, seorang arkeolog tidak akan dapat bekerja sesuai dengan etika moral tersebut. Contoh lebih sederhana yaitu kita harus mengetahui dulu bagaimana cara mengendarai motor seperti perpindahan perseneling, stabilitas gas, lampu sinyal, keseimbangan, sebelum bisa mengendarai motor di jalanan. Kemudian seorang arkeolog profesional harus memahami mengapa etika dan moral profesi arkeologi diperlukan, karena tanpa tahu alasan dari etika dan profesi arkeolog, maka tidaklah mungkin seorang arkeolog mampu secara konsisten melaksanakan etika dan moral tersebut. Contoh sederhana yaitu kita pasti mempunyai alasan menggunakan kendaraan. Salah satu alasannya memudahkan akses sehingga mempersingkat waktu yang diperlukan. Selanjutnya seorang arkeolog harus tahu bagaimana cara menyikapi dan melaksanakan etika dan moral profesi arkeologi. Hal ini dapat dicontohkan saat mengendarai sepeda motor, kita pun harus menaati peraturan lalu lintas yang ada. Yang perlu dipahami bersama yaitu sikap positif arkeolog terhadap etika dan moral profesi dapat menunjang kualitas profesional. Hal tersebut mengindikasikan bahwasannya apabila seorang individu ingin menjaga kualitasnya sebagai seorang arkeolog profesional, maka jalan yang ditempuh yaitu dengan bersikap positif dan selalu sejalan dengan etika dan moral profesi. Contoh nyata, ketekunan akan membuat seorang individu selalu belajar sehingga dia tidak akan merasa cukup ilmu pengetahuan bagi dirinya sendiri. Hal ini tentunya secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas profesional individu tersebut, karena sebagai individu dia memiliki wawasan yang luas. Kualitas profesional arkeolog dapat dilihat dari beberapa indikator berikut ini. 1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku mendekati standar ideal. Dengan keinginan tersebut, maka seorang individu profesional akan selalu bekerja keras dan mengingat hal-hal positif bagi dirinya. Kedua, meningkatkan dan memelihara citra profesi. Dengan selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi, maka secara tidak langsung sebagai individu profesional kita akan meningkatkan kualitas dari profesi pula. Selain itu, memelihara citra profesi menjadi penting karena sebagai arkeolog profesional kita akan selalu menjadi rujukan bagi masyarakat. Ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai seorang arkeolog profesional kita jangan pernah merasa puas untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan cara belajar, memperoleh wawasan yang luas, dan tidak cepat puas terhadap suatu pencapaian, maka kualitas sebagai seorang arkeologi profesional tentunya akan meningkat. Keempat, mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Tentunya dalam hidup kita akan menentukan cita yang membuat kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapainya. Hal tersebut juga berlaku sebagai arkeolog profesional. Sebagai arkeolog profesional kita haruslah meletakkan cita-cita yang berkenaan dengan profesi arkeologis. Hal ini akan membuat dorongan semangat untuk mencapai cita-cita profesi tersebut,
sehingga secara tidak langsung akan membuat kualitas dari individu arkeolog tersebut meningkat. Kelima, memiliki kebanggaan terhadap profesi. Yang perlu dipahami di sini adalah saat seorang individu bangga terhadap profesinya, maka ia akan memberikan usaha yang maksimal bagi kemajuan profesinya. Selanjutnya, perlu dipahami bahwa dalam membentuk sikap sebagai arkeolog profesional yang bekerja sesuai etika dan moral profesi, maka perlu dipahami bahwa sikap tersebut tidak timbul dengan sendirinya, tetapi terdiri dari 3 tahap. Untuk membentuk penyikapan terhadap etika dan moral profesi harus didahului pada tahapan kognisi atau pemahaman. Kita harus paham terlebih dahulu etika dan moral. Kedua, tahap afeksi atau emosi. Setelah paham, maka hendaknya kita emosi individu terlibat dalam pemahaman tersebut. Tataran afeksi atau emosi dapat dipahami pada kasus kita marah apabila ada kebohongan dalam penelitian arkeologi. Kita bangga apabila ada penelitian arkeologi yang dikenal di dunia internasional. Ketiga, yaitu tataran perlakukan. Dengan adanya pemahaman dan emosi dalam diri individu arkeolog profesional, maka perlakuan terhadap ilmu arkeologi akan selalu mendapatkan tempat terbaik oleh dirinya. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu, kita paham bahwa kejujuran adalah hal utama dalam hidup. Oleh karena itu, kita akan marah apabila dibohongi. Hal ini menyebabkan kita sebagai individu selalu berusaha untuk hidup jujur. Untuk terus dipahami yaitu dalam menjalankan profesi arkeologi yang bermoral dan beretika, kita harus ingat bahwa wawasan, keyakinan, pemahaman, pertimbangan dan pemikiran arkeolog harus selalu dipegang dan digunakan semata-mata untuk kemajuan. Kita tidak boleh melupakan akan hakikat dari sumber daya arkeologi dan pengaruh lingkungannya dalam CRM. Hakikat sumber daya arkeologi yaitu untuk memajukan kehidupan umat manusia, mewujudkan dasar penyikapan yang bertujuan dalam menjalankan profesi sebagai arkeolog yang sesuai dengan etika profesi, maka diperlukan 1. Komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi sangat diperlukan agar dalam menjalankan profesi arkeolog sesuai etika moral dapat dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Tanpa adanya komitmen, maka upaya yang berkesinambungan dan konsisten hanya merupakan keniscayaan untuk dicapai. Kedua, motivasi yang tinggi. Dengan adanya motivasi yang tinggi, maka akan memunculkan tekad pantang menyerah. Tentu tekad pantang menyerah ini akan sangat mendukung perwujudan sikap profesional arkeologi yang sesuai etika moral. Hal ini dikarenakan dalam menghadapi kenyataan di dunia profesional arkeologi pasti akan menghadapi banyak permasalahan. Apabila seorang individu mudah menyerah akibat terkena suatu permasalahan, maka dapat dipastikan mempertahankan etika dan moral dalam beretika arkeologi adalah sebuah keniscayaan pula. Ketiga, yaitu niat baik dilandasi kepribadian dan keahlian, hal yang selalu sejalan dalam menjalankan profesi arkeolog sesuai dengan etika moral yaitu niat baik. Karena dengan berlandasan niat baik, maka sebuah perbuatan akan dilakukan dengan jalan yang baik karena mengharapkan hasil yang baik pula. Tentunya dalam menjalankan suatu profesi agar selalu berlandaskan etika dan moral maka diperlukan modal. Adapun modal dalam menjalankan tugas profesi adalah sebagai berikut. Pertama, integritas moral kepribadian. Menyoalkan integritas moral kepribadian sangat penting, karena hal tersebut merupakan pondasi dalam melaksanakan tugas profesi. Tanpa adanya hal tersebut maka individu yang menjalankan tugas profesi mudah saja tergoda tindakan yang di luar etika dan moral profesi. Kedua, integritas intelektual. Integritas intelektual menyangkut kemampuan wawasan dari individu. Individu dengan wawasan yang luas terkait profesi arkeologis akan selalu memperhitungkan perbuatan yang akan dilakukan dengan seksama.
Tentunya wawasan yang luas juga menyangkut keberadaan individu tersebut dalam posisi tawar pengelolaan tinggalan arkeologi, penyampaian pengetahuan arkeologi kepada publik, dan penjelasan terkait fenomena arkeologis yang ada. Ketiga, integritas religius. Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan religis merupakan benteng untuk menghindari hal-hal yang buruk. Tentunya untuk menghindari hal-hal yang buruk dalam mengerjakan profesi arkeolog tentunya juga dapat didukung oleh besarnya integritas religius yang kita miliki. Keempat, kualitas keahlian sesuai IPTEKS. Perkembangan IPTEKS haruslah mendukung profesi arkeolog. Hal ini bermakna seorang arkeolog profesional merupakan orang yang mempelajari fenomena. Mempelajari artinya selalu berkembang, oleh karena itu seorang arkeolog harus selalu belajar dan berkembang sesuai perkembangan IPTEKS untuk mendukung profesinya. Kelima, pemahaman, penghayatan dan pengamalan etika. Mengerti, paham etika dan moral dalam berprofesi sebagai arkeolog saja tidak cukup. Yang terpenting adalah semua harus dikerjakan dan dilakukan.